Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil presentasi tentang alat CT scan yang anggotanya terdiri dari yang pertama, saya sendiri Rizky Trinanda sebagai moderator kelompok. Yang kedua, ada Atilah Aziz Akbar. Yang ketiga, ada Fadlan Rizky Akbar. Yang keempat, ada Fadita Fira Aftita. Yang kelima, ada Muhammad Giyo Ramandayusda. Dan yang terakhir, ada Muhammad Fahmi Hudaya. Yang dimana dosen pengampu yaitu Dr. Nurbaiti MKM. Baiklah, di era zaman sekarang, alat-alat medis sangat dibutuhkan, apalagi di zaman pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu alat CT scan, di mana melihat bagian-bagian organ dalam tubuh. Apa saja sih prinsip dan perkembangan alat tersebut? Mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, pengertian alat CT scan yang akan dijelaskan oleh Fadlan Rizky Akbar. Kepada Fadlan Rizky Akbar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CT scan. Pengertian alat CT scan atau komputer tomografi scanner. Kata tomografi sendiri diperoleh dari bahasa Yunani, yaitu tomos atau irisan, dan grafia yang artinya gambarkan. Komputer tomografi scanner atau CT scan merupakan alat diagnostik dengan teknik radiografi yang menghasilkan gambar potongan tubuh secara melintang berdasarkan penyerapan sinar X pada irisan tubuh yang ditampilkan pada layar monitor TV hitam putih. Komputer tomografi biasa juga disebut computed axial tomography atau CAT, lalu komputer assisted tomografi atau body section röntgenography yang merupakan suatu proses yang menggunakan digital processing untuk menghasilkan suatu gambaran internal 3 dimensi suatu objek dari satu rangkaian sinar X yang menghasilkan gambar 2 dimensi. CT scanner dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit dan permasalahan seperti adanya gumpalan darah di dalam paru-paru atau pulmonary emboli, lalu pendarahan di dalam otak atau cerebral vascular accident, lalu batu ginjal, lalu inflamed appendix atau appendicitis atau yang biasa kita kenal dengan radang usus buntu, lalu untuk berbagai kanker seperti kanker otak, kanker hati, kanker pankreas, kanker tulang, dan lain-lain. Lalu bisa juga untuk mendiagnosis tulang yang retak dan lain sebagainya. Untuk prinsip kerja alat CT scan sendiri akan diterapkan oleh teman saya Fadita Fira Aftita. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih Fadlan. Prinsip kerja dari CT scan sebenarnya itu mirip dengan perangkat radiologi yang sudah dikenal pada umumnya. Namun CT scan itu tidak menghasilkan gambar yang tumpang tindih seperti hasil dari sinar X atau ronsen. Nah, prinsip kerja dari CT scan sendiri itu adalah menggunakan penyinaran khusus yang dihubungkan dengan komputer berdaya tinggi yang berfungsi memproses hasil scan untuk memperoleh gambaran penampang lintang dari badan. Nah, lalu pasien dibaringkan di suatu meja khusus yang secara perlahan dipindahkan ke dalam cincin CT scan. Scanner berputar mengelilingi pasien saat pengambilan sinar ronsen. Nah, waktu yang digunakan sampai seluruh proses scanning ini selesai berkisar sekitar 45 menit sampai 1 jam, tergantung pada CT scan yang digunakan, dan ini sudah termasuk dengan waktu check-in-nya. Sebelum dilakukan scanning pada pasien disarankan tidak makan atau minum cairan tertentu selama 4 jam sebelum proses scanning. Bagaimanapun tergantung pada jenis prosedur, ada pula prosedur yang mengharuskan pasien untuk meminum suatu material cairan kontras yang mana digunakan untuk melakukan proses scanning khususnya untuk daerah perut. Nah, untuk perkembangan alat CT scan dari masa ke masa akan dijelaskan oleh teman saya Atilah Aziz Akbar. Kepada Atilah Aziz Akbar dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadita. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat CT scan dari masa ke masa. Yang pertama itu Cormack dan Hochschild adalah 2 orang yang dianggap mampu mewujudkan teknik tomografi komputer dalam dunia kedokteran. Berkat perannya dalam mengembangkan tomografi komputer, keduanya memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1979,
yaitu Morgan CL1980. Setelah tomografi komputer sinar X terbukti dapat diwujudkan, teknik ini berkembang pesat. Berbagai sumber radiasi selain sinar X, misalnya sinar gamma, neutron, positron, bahkan gejala resonan magnetik inti NMR, dan impedasi listrik yang digunakan. Berbagai istilah baru dalam tomografi komputer berkembangnya, diantaranya CT scan atau computerized tomography, SPEC, single photon emission computerized tomography, terus tomografi neutron, PET atau photon emission tomography, dan NMI, nuclear magnetic imaging, dan AIT atau electrical impedance tomography. Rekaman CT scan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Iyo Ramanda. Saya persilakan. Baik, terima kasih Atila. Baiklah, saya akan menyampaikan perkembangan CT scan dari generasi pertama sampai ke generasi keempat. CT scan generasi pertama muncul pada tahun 1971 yang menggunakan pancaran sinar X model pensil atau pencil beam yang diterima oleh satu detektor atau single detector, di mana waktu untuk scanning adalah 4 sampai dengan 5 menit. Selanjutnya, ada CT scan generasi kedua yang muncul pada tahun 1975, di mana CT scan generasi kedua ini merupakan evolusi dari CT scan generasi pertama, yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap, terutama dalam pemakaian komponen detektor yang berjumlah lebih dari 30 detektor, dengan model sinar X fan beam atau model kipas. Adapun CT scan generasi kedua ini sudah bisa digunakan untuk hampir seluruh tubuh, dengan waktu 20 sampai 90 detik. Lalu ada CT scan generasi ketiga yang muncul sekitar tahun 1977 dengan sinar X model fan beam geometri dengan kenaikan 960 detektor yang meliputi bagian tepi dan membentuk lingkaran 360 derajat secara sempurna dengan waktu scanning yang relatif cepat, yaitu 500 milisecond sampai dengan 1,4 second. Adapun generasi CT scan keempat muncul pada tahun 1977 setelah CT scan generasi ketiga dengan sinar X model wide fan beam dengan 4.800 detektor atau lebih dan X-ray tube yang mampu berputar 360 derajat mengelilingi tubuh pasien yang diam. Adapun yang membedakan CT scan generasi keempat dengan generasi ketiga yaitu adanya stationary detector yang mampu memberikan hasil yang sedikit lebih akurat dengan waktu scanning kurang dari 10 detik. Baiklah, selanjutnya CT scan generasi kelima sampai CT scan generasi ke-8 yang akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Fahmi Hudaya. Kepada Muhammad Fahmi Hudaya dipersilahkan. Baik, terima kasih Gio. Jadi saya akan menyampaikan perkembangan CT scan dari generasi 5 hingga generasi ke-8. Jadi pada generasi kelima, CT scan ini menggunakan maksud saya beam tekniknya sudah tidak menggunakan tabung sinar X, tapi sudah menggunakan elektron gun yang memproduksi pancaran elektron berkekuatan 130 kV. Lalu proses penumbukan elektron ini menggunakan material tungsten yang dengan menggunakan material itu mampu menghasilkan 7 kali energi sinar X. Kemudian pada generasi ke-6 itu akuisisi data dilakukan dengan meja bergerak, sementara tabung X yang berbentuk pola spiral berputar. Nah, pola spiral ini diterapkan pada konfigurasi rancangan CT scan generasi ketiga dan keempat sebelumnya sudah pernah diterapkan. Tapi pada generasi ke-6 ini mekanismenya semakin dipermudah dan hasil yang didapatkan semakin lebih baik dan waktu scanningnya juga semakin cepat. Kurang lebih
kurang lebih 10 detik per scan slice. Kemudian pada CT scan generasi ke-7 itu sudah mulai menggunakan multi array detector, di mana ketika multi array detector itu kolimatornya dibuka lebih lebar, akan mendapatkan data proyeksi yang lebih banyak dan juga hasil irisan yang didapat menjadi lebih tebal, sehingga gambar yang dihasilkan itu menjadi lebih baik. Di sisi lain, penggunaan energi dari sinar X itu menjadi lebih efisien sehingga menghemat energi. Kemudian terakhir, pada CT scan generasi ke-8 itu dual source CT. Dual source CT menggunakan 2 buah tabung sinar X dan terhubung pada 2 buah detektor. Masing-masing tabung sinar X menggunakan tegangan yang berbeda. Yang satu menggunakan tegangan tinggi, biasanya sekitar 140 kV, dan tabung yang lainnya menggunakan tegangan yang lebih rendah atau sekitar 80 kV. Nah, dual source CT ini berguna untuk menentukan beberapa jenis bahan atau zat yang ada dalam tubuh. Nah, perkembangan CT scan dari generasi ke generasi intinya dari generasi pertama hingga ke generasi ke-8 perkembangan ada beberapa indikator perkembangan yang bisa kita lihat. Yang pertama, bentuk dari mesin CT scan ini dari generasi ke generasi itu semakin compact atau komponennya semakin ringkas, semakin kecil dan semakin simple bentuknya. Kemudian tentu saja hasil scanningnya menjadi lebih cepat dari generasi ke generasi dengan menggunakan metode yang berubah pada tiap generasinya untuk menghasilkan hasil gambar yang lebih baik tentunya. Tadi saya sudah bilang hasil gambarnya semakin baik, berarti gambar yang dihasilkan itu resolusinya semakin halus, kemudian slice-nya semakin lebih banyak, dan tentu saja dapat mendeteksi lebih banyak problematika yang ada dalam tubuh pasien. Lalu dari generasi ke generasi juga CT scan ini kan pada dasarnya menggunakan sinar X yang menggunakan sinar frekuensi tinggi. Nah, dari generasi ke generasi itu bahayanya semakin kecil atau resiko dari penggunaannya itu semakin kecil. Nah, kemudian terakhir itu CT scan dari generasi ke generasi itu dimensinya semakin luas untuk pengambilan gambar yang lebih luas dan lebih detail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Muhammad Fahmi Hudaya. Jadi kesimpulan yang dapat disampaikan, alat CT scan memiliki dari hasil yang biasa-biasa saja menjadi hasil yang lebih akurat, yang tujuannya untuk melihat organ dalam dan memiliki radiasi juga yang membahayakan oleh tubuh. Mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok 9. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.